Kalau misalkan di bagian resume ini teman-teman ada yang keliru atau ingin ada yang diubah, silahkan kalian kembali. Setelah itu kita akhiri proses pendaftaran. Kita klik di sini, akhiri proses pendaftaran. Setelah pendaftaran berakhir, tidak bisa diubah ya, kita klik iya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan yaitu tutorial terkait tentang pendaftaran CPNS 2024. Yang tepatnya di sini kita akan terapkan yaitu berbagi pengalaman contoh cara daftar CPNS Kemenak 2024, yang mana terkait tentang tutorial mulai dari pembuatan akun, cara membuat akun SSCSN, pendaftaran CPNS Kemenak 2024, kemudian cara pengisian biodata, kemudian cara memilih jenis seleksi, cara mendaftar formasi CPNS 2024, cara mengisi riwayat, cara upload dokumen, cara penggunaan materi tempel menggunakan e-materai. Ini kita sudah sajikan pada video sebelumnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan tutorial itu, yaitu terkait tentang mengakhiri proses pendaftaran. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat kita itu bisa ikut mengikuti pendaftaran itu dibuktikan dengan ketika kita itu mengakhiri proses pendaftaran pada saat di halaman resume. Jadi untuk tahapan-tahapan biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dan juga dokumen sudah selesai, maka kita akan melakukan mengakhiri proses pendaftaran CPNS 2024 di halaman resume. Kira-kira seperti apa caranya dan hal penting apa yang harus kita perhatikan di tahapan ini dan langkah selanjutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, setelah di sini kita melakukan pendaftaran CPNS 2024 mulai dari pembuatan akun sampai diunggah dokumen, maka teman-teman sebelum mengakhiri proses pendaftaran di halaman resume, pastikan teman-teman di sini mengecek ulang satu persatu datanya. Mulai dari bagian isian biodata, silahkan dicek kembali untuk data-datanya itu sudah benar ataukah belum. Untuk data-data dari tinggi badan, kemudian untuk gelar, kemudian nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya sudah benar ataukah belum. Karena nanti akan dicocokkan dengan data-data yang kita upload pada berkas unggah dokumen ya. Nah, pastikan seluruhnya sama, jangan sampai ada yang gesek ataupun juga nggak sama ya. Dan di bagian unggah dokumen, pastikan seluruh berkasnya ini asli teman-teman ya. Nah, setelah kita memilih jenis seleksi, kemudian formasi yang kita pilih itu di mana, formasi yang dipilih itu harus sinkron dengan di sini berkas-berkas yang kita upload. Syaratnya apa saja untuk formasi itu? Misalkan di sini saya melamar sebagai seorang guru di Kemenak ya, maka di sini berkasnya juga menyesuaikan. Untuk formatnya kita juga menyesuaikan dari instansi yang kita lamar. Nah, selanjutnya setelah dipastikan semua fix, untuk mengakhiri proses pendaftaran CPNS 2024, kita klik di sini ya, di bagian halaman resume. Kita klik resume, dan berikutnya di sini kita tunggu ya, di halaman resume kita akan diarahkan menuju ke halaman ini, yaitu daftar sscsn.bkn.go.id /resume teman-teman. Dan di bagian halaman resume itu tampilannya adalah yang seperti ini. Nah, ini halaman resume ya. Nah, di sini pastikan teman-teman membaca di bagian atas ini. Pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir atau resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Penghitungan usai pada saat melamar dihitung pada saat Anda mengakhiri pendaftaran ini. Jadi seperti yang kita sampaikan di depan tadi, bahwa penanda teman-teman itu diakui sebagai melakukan pendaftaran ketika kalian mengakhiri proses pendaftaran pada tahapan resume ini ya. Nah, di bagian resume ini kita lakukan yaitu kita cek satu persatu dengan cara klik checklist ya. Misalkan di sini, nah ini seluruh kota ini wajib kita checklist teman-teman. Misalkan gini, CPNS, apakah kita ini mendaftar CPNS? Kalau iya, kita klik checklist. Kementerian Agama misalkan ya, nama instansi yang kita lamar apa nih? Maka kita checklist. Kemudian untuk jabatan atau jenis formasi yang kita lamar itu adalah apa? Nah, ini jenis formasinya sebagai guru ini ya, umum. Kemudian kita checklist. Kemudian lokasi formasinya ini di mana? Apakah kita benar di sini? Kemudian lokasi tesnya apakah benar kita di Madiun? Kita checklist. Kalau misalkan di bagian resume ini teman-teman ada yang keliru atau ingin ada yang diubah, silahkan kalian kembali
kembali ke tab-tab berikutnya sebelumnya ya, yaitu kalian ingin ubah apa, tentunya ya kita mengacu pada tab-tab yang berisikan dari bagian-bagian yang akan kita ubah itu. Nah, berikutnya gelar depan. Apakah benar saya nggak punya gelar depan? Karena saya nggak punya gelar depan, ya di sini saya checklist ya. Kemudian meskipun di sini itu nggak ada apa-apanya, ini wajib kita checklist ya. Kalau misalkan nggak kita checklist ya nanti nggak akan bisa disubmit, nggak akan muncul tombol akhiri pendaftaran. Kemudian gelar belakang kita apakah benar ini, kita checklist. Apakah nama kita sesuai ini, benar, ini kita checklist ya. Nah setelah itu kita scroll ke bawah dan berikutnya di sini tempat lahir sesuai ijazah kita, apakah benar di sini. Nah ini tempat lahir sesuai ijazah. Kemudian tanggal lahir sesuai ijazah, apakah benar. Kemudian untuk nama perguruan tingginya apakah benar yang ini. Kemudian pendidikan agama Islam ya, pendidikannya apakah benar ini. Untuk prodinya, tahun lulusnya apakah benar. Silahkan sambil dicek ya, untuk ijazahnya dilihat lagi, nomor ijazahnya apakah benar ini. Kemudian tanggal ijazah dikeluarkannya apakah benar ini. Kemudian tahun lulusnya apakah benar ini. IPK-nya apakah benar ini, kita checklist kalau udah benar. Kemudian agama kita apa, ini kita checklist. Kemudian status perkawinan, kemudian tinggi badan apakah benar, ini kita checklist. Alamatnya apakah memang benar ini, kita checklist. Kabupaten kotanya ini checklist. Kemudian provinsinya apakah benar ini, kita checklist. Kemudian nomor HP, ini kita checklist ya. Nomor telepon, kemudian emailnya apakah ini memang benar, email ini bisa dihubungi ya. Ini sampai nanti kelulusan dan pemberkasan pengangkatan nanti jangan sampai diubah ya. Nah ini pastikan aktif terus ini, termasuk nomor HP juga nih ya. Oke, berikutnya di sini kita checklist ya kalau udah benar. Nah kemudian untuk jenis disabilitas, apakah benar kita tuh non disabilitas? Kalau iya ya kita klik non, klik ya. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat tab unggah dokumen. Dan di sini untuk persyaratan instansi yang saya lamar itu adalah yang pertama, surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan materai. Nah kita pastikan kembali, kita lihat sekali lagi sebelum kita checklist ya. Ini kita lihat apakah isinya itu benar surat pernyataan dan sudah ditandatangani dan sudah bermaterai ataukah belum. Kita klik lihat. Ini untuk previewnya ya. Oke, kita pastikan untuk di sini bisa dilihat ya, dan tulisannya harus terbaca dengan jelas nih. Dan pastikan sudah ditandatangani dan juga sudah dibubuhi dengan materai. Oke, kita tunggu. Nah ini surat pernyataannya, kita scroll ya, kita lihat ini semua data udah bener. Kemudian materinya juga sudah ada. Kemudian oke, kalau sudah ya kita tutup. Kemudian kita cek di surat lamaran, apakah ini sudah benar. Kita lihat. Oh iya, di sini surat pernyataan sudah ya tadi, kita checklist. Berikutnya surat lamaran, kita lihat. Oke, untuk surat lamaran apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan instansi yang kita lamar. Oke, di sini kita, nah ini surat lamaran sudah masuk ya. Untuk materinya sudah ada. Oke, kalau sudah sesuai ya kita tutup. Kemudian kita checklist ya. Kemudian kartu tanda penduduk ya, apakah ini benar KTP, jangan sampai berkasnya tertukar ya. Nah ini benar KTP ya. Kemudian kita tutup kalau sudah. Kita checklist. Kemudian bukti sertifikat akreditasi prodi dan atau perguruan tinggi, kita lihat dulu. Karena di sini saya adanya itu adalah yang prodi ya, saya upload yang prodi ya. Karena itu kan dan atau kan, jadi boleh salah satu kan. Yang paling penting itulah prodinya teman-teman. Oke, ini adalah untuk akreditasinya, ini sudah masuk ya. Pastikan akreditasi ini sesuai dengan tahun kelulusan kita ya. Karena kebetulan saya tuh di bulan Januari bulan Januari 2013, berarti masih berlaku ini, pakai ini. Oke, kemudian kita checklist ya. Kemudian berikutnya ijazah asli, apakah betul ijazah asli? Kita lihat, pastikan ijazahnya asli dan ijazah yang kita gunakan untuk melamar ya. Oke, ini ijazahnya, nomornya juga tadi sudah kita tuliskan sama. Kita checklist. Kemudian transkrip nilai asli, kita lihat dulu nih sebelum kita checklist ya. Oke, ini adalah untuk transkrip. Oke, ini asli ya transkripnya. Oke, udah bener semuanya. Oke, transkrip. Berikutnya kita tutup. Oke, kita checklist. Kemudian pas foto. Pas foto menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Nah ini kita lihat dulu.
Oke, sudah sesuai ya. Ini adalah pas foto berlatar belakang merah, pakaian formal. Kita checklist. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita checklist di sini. Klik di sini, pada setiap ini kita klik ya. Klik. Kemudian yang terakhir kita klik di sini. Klik saya setuju. Setelah itu kita akhiri proses pendaftaran. Kita klik di sini. Akhiri proses pendaftaran. Setelah pendaftaran berakhir, tidak bisa diubah ya. Kita klik iya. Oke, sudah kita akhiri proses pendaftarannya ya ini. Nah, setelah kita mengakhiri proses pendaftaran, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ini sudah kita akhiri proses pendaftaran. Kita scroll ke bawah ya. Oke, nah ini jadi tampilan setelah kita akhiri proses pendaftaran seperti ini. Nah, setelah ini langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya kita, karena sudah nggak bisa mengubah apapun, langkah berikutnya kita menunggu jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, nantinya semoga saja kita lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi ya kita nanti bisa ikut SKD gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi tahap berikutnya inilah kita belajar untuk nanti menghadapi SKD. Nah, untuk rekomendasi bimbel online CPNS SKD 2024 ini kita sematkan di deskripsi. Nanti silakan teman-teman cek dan juga lakukan pendaftaran di sana ya. Mumpung saat ini masih banyak waktu kita untuk belajar. Tentunya dengan mengikuti bimbel online yang ada di deskripsi video ini nanti bisa membantu kita untuk lulus di tahun ini dengan nilai maksimal. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.